ancaman chaos, makar. Mengapa Yusuf Kala memberikan potensi chaos pada Juli dan Agustus 2026? Apa parameter ilmiah atau intelijen ekonomi yang Anda gunakan untuk menentukan bulan Juli dan Agustus 2026 sebagai titik ledak kekacauan? Masuk dalam delik penyebaran kabar yang patut diduga dapat menerbitkan keonaran. Bisa dipidana 10 tahun penjara. Ada indikasi hipokrisi ya, kemunafikan. Pura-pura puji Pak Prabowo, tapi diam-diam mau makar menjatuhkan Pak Prabowo. Apakah benar seperti itu? Soal naik turunnya harga BBM. Baca itu undang-undang migas Pak JK. Saya tahu lah, abang dilarang bicara kepada publik. Tapi barangkali ada clue-nya, ada kisi-kisinya. Seperti apa sih sampai beliau seorang JK khawatir ini Juli bisa meledak chaos itu? Ya, itu sederhana, itu bukan sederhana, hitungannya oke. Jadi gini ya. Ada unsur yang bisa kita laporkan Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, mana datanya? Guys, kali ini kita akan membongkar paradoks suara seorang mantan. Suara itu tentang chaos yang akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026 ini. Nah, narasi ini terucap melalui seorang Said Didu di mana merepresentasikan apa yang dipesan oleh Pak Yusuf Kala. Hal itu dikonfirmasi setelah saya mengecek pemberitaan, mencari fact checking. Benar nggak? Ternyata mendapatkan potongan video di kanal Edi Channel. Kemudian saya cari beberapa hal terkait yang namanya apakah benar bahwa narasi chaos itu terucap dari Pak JK. Tentu ini tidak terlepas dari adanya isu kenaikan harga BBM yang hingga detik ini masih menjadi perbincangan publik ya. Ini adalah masalah serius untuk bangsa. Tetapi kenapa harus menebar bara api dan kepanikan? Saya pikir semua negara pasti akan mencari solusi terbaik ya terkait harga BBM ya. Misalnya ya di Amerika ataupun di China ya. Pasti mereka punya solusi tersendiri lah. Tanpa harus menyalakan bara api dan kepanikan. Dengan menebarkan isu ya bahwa nanti akan terjadi chaos di bulan Juli dan Agustus 2026 ini. Nah, apakah suara mantan ya, suara seorang mantan ini ya, Pak JK, yang dimana narasi itu dikatakan oleh seorang Said Didu dalam kanal Edi Channel yang mengatakan bahwa ada 9 poin. Salah satunya soal chaos yang akan terjadi ini. Saya di sini tidak akan berbicara lebih jauh terkait harga BBM karena pemerintah Prabowo Gibran sudah menetapkan bahwa BBM tidak naik. Jadi case close. Sekarang dengan begitu kita ingin menggali lebih jauh perihal, boleh saya katakan provokasi ya, seorang JK yang mengatakan bahwa yang meminta Presiden Prabowo untuk menaikkan harga BBM di tengah situasi masyarakat Indonesia sedang ngos-ngosan dengan perekonomian. Bagi seorang JK, menaikkan harga BBM adalah solusi. Tapi bagi seorang Prabowo Subianto, beliau tetap percaya bahwa ada solusi. Tetap statis, harga BBM stabil dan tidak naik ya. Itu terkonfirmasi di pemberitaan-pemberitaan ya, bahwa dalam hal ini tentu Pak Prabowo berkoordinasi dengan kementerian terkait ya, mulai dari ESDM, terus yang kedua Kemenkeu. Apakah Indonesia ada yang namanya saldo anggaran lebih atau SAL ya? Itu yang saya pikir Pak Said Didu mungkin terlewatkan soal saldo anggaran lebih atau SAL itu ya. Pak Said Didu mengatakan ya, bagi saya melihat terlalu hiperbolis ya, mengatakan kita mengalami defisit 1.000 triliun dan sebagainya ya. Sementara kita punya dana cadangan kok. Coba dicek ya, dicek di BBC, dibacalah sekian banyak berita lah supaya bisa melihat oh fiskal kita atau keadaan keuangan negara kita atau APBN kita itu masih mumpuni sebenarnya. Sehingga terbuktinya apa? Pak Prabowo tidak menaikkan harga BBM. Nah, terkait harga BBM ini teman-teman, di sini saya ingin membongkar ya soal paradoks seorang JK ya yang meminta Pak Prabowo untuk menaikkan harga BBM. Kita dengarkan dulu ya pendapat beliau karena saya akan melihat teman-teman ya lebih pada sisi hukum dan politik. Apakah ya narasi yang diucapkan oleh JK ini berpotensi ada delik hukumnya? Apakah bisa masuk dalam delik umum yang semua masyarakat Indonesia bisa melaporkan karena sudah menebarkan ya narasi penghasutan atau keonaran di ruang publik. Sudah ada yang namanya mens rea. Itu yang akan kita lihat tempuh jalur hukumnya bahwa ada ancamannya hingga 10 tahun terhadap JK ini. Karena kita melihat bahwa sosok JK ini saya katakan seorang mantan petinggi di negeri ini ya, mantan wakil presiden ya, yang artinya harus lebih bijak untuk melihat permasalahan yang terjadi di negeri ini. Bukan malah ingin mencekik negara dengan mengorbankan APBN untuk menaikkan harga BBM, kemudian rakyat Indonesia menjadi harus ya tertati-tati gitu loh.
Itu saya pikir sikap kenegarawan seorang Yusuf Kala. Ini saya pikir ya harus menjadi suatu perhatian khusus ya terkait bagaimana ya katanya akan ada chaos di bulan Juli dan Agustus itu. Nah, kita dengarkan dulu pendapatnya teman-teman. Mohon maaf saya sedikit agak layu karena saat ini kurang 5 menit jam 2 subuh ya di Hotel Sunan Solo ya. Tadi baru selesai kegiatan bersama teman-teman dari komunitas YouTuber Nusantara bersama Bapak Jokowi. Sangat meriah ya. Oke, kita langsung saja ke potongan video dari Pak JK. Tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor. Dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat. Jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan ini faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi, dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya, orang memakai seenaknya kalau BBM murah seperti sekarang ini. Akibatnya kita alami kemacetan di mana-mana. Akibat orang pemakaian dengan murah. Nah, yang menarik di sini ya teman-teman, terkait Pak JK mengatakan pemakai BBM ini hanya orang-orang yang memiliki kendaraan. Oke. Dan ya itu akan berdampak pada mereka sendiri. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan yang menggunakan BBM. Apakah Pak JK pernah berpikir yang namanya dampak bola salju? Apakah sektor bahan bakar minyak ini hanya pada sektor kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia? Pernahkah berpikir bahwa soal dampak dari bola salju, arus transportasi mampu memajukan sektor-sektor terkecil seperti UMKM, ya, pabrik-pabrik, kemudian perputaran perekonomian, logistik kemana-mana. Itu kan membutuhkan BBM juga. Saya pikir pandangan Pak JK ini terlalu sempit. Dan sisi lain kalau mengatakan bahwa kalau BBM murah, masyarakat bisa bebas memakai kendaraan kemana saja dan akhirnya menimbulkan kemacetan. Anda ini, Pak JK, apakah Anda pengambil kebijakan? Atau sekadar ingin menarasikan bahwa Anda mampu untuk mengatur Indonesia, mengatur masyarakat Indonesia dari apa yang Anda katakan. Dengan kata lain, Anda mampu untuk mengontrol. Menaikkan harga BBM. Pertama, saya sarankan kepada Pak JK untuk membaca Undang-Undang Migas. Ya, Pak Prabowo tidak ujuk-ujuk menaikkan atau menurunkan harga BBM tanpa harus berpatokan pada Undang-Undang Migas. Soal naik turunnya harga BBM. Baca itu Undang-Undang Migas Pak JK. Ya. Bagaimana yang namanya prosedur untuk naik atau turunnya harga BBM. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang Migas. Tentu di sini ada keterlibatan dari Menteri ESDM ataupun BUMN. Bahkan dari Pertamina Patraniaga pun kemarin sudah mengatakan BBM kita tetap stabil kok. Mengapa Anda begitu panik menebarkan narasi yang bisa menghasut masyarakat, menakut-nakuti masyarakat, ya, bahwa BBM naik nanti. Mungkin itulah salah satu solusi, ya, untuk bangsa kita gitu. Tidak seperti itu. Sementara seorang Pak Jokowi, ya, yang begitu matang, ya, selama 10 tahun, ya, mengatasi masalah BBM. Dan kita lihat bagaimana Pak Jokowi memuji Presiden Prabowo mampu mengambil suatu keputusan yang sangat bijaksana, ya, untuk menenangkan masyarakat Indonesia. Mengatakan jangan panik, katakan seperti dalam versi saya, tenang, BBM kita tidak naik, ya. Artinya apa di sini? Bahwa Pak Prabowo melihat bahwa SDA di Indonesia ini mencukupi. Kalau dipaksakan untuk menaikkan harga BBM, kemudian harus bersaing dengan harga BBM di luar negeri, Amerika misalnya atau China, kita nggak ada apa-apanya. Kita katakan apa adanya seperti itu, ya. Tetapi Pak Prabowo tetap menjaga keseimbangan, ya, soal yang namanya geoekonomi, supaya kita tidak terjebak di dalam permainan geopolitik. Tentu sumber permasalahan ini bermula dari perang di Timur Tengah. Ya, saya yakin Pak JK berpatok dari perang di Timur Tengah, ya, Iran, Israel, dan Amerika Serikat, ya. Nyatanya Selat Hormuz nggak ditutup kok. Bahkan Indonesia mengambil satu jalur yang namanya bebas aktif, tidak berpihak pada manapun. Justru kedudukan Indonesia, ya,
berada di tengah-tengah itu menjadi penyeimbang, ya. Tidak menaikkan harga BBM terhadap untuk negara ini atau tidak menurunkan harga BBM untuk negara ini, tidak pilih kasih dan sebagainya. Tetap menjaga keseimbangan, itulah menjadi daya tarik Indonesia. Satu hal lagi yang saya katakan ini, bahwa Pak JK tidak hanya menakut-nakuti masyarakat Indonesia, tapi mungkin saja sedang ingin menakut-nakuti investor yang akan masuk ke Indonesia, gitu loh. Ya, dengan harga minyak naik, ya kita perekonomian kita bisa berbahaya dengan katakan seperti itu. Investor juga ragu-ragu mau masuk. Nggak boleh seperti itu Pak JK. Kenegarawanan Anda itu tolong ditunjukkan bagaimana langkah yang solutif dan tidak merugikan APBN, dan sisi lain juga ya tidak membuat masyarakat panik dengan yang namanya ancaman chaos. Ya, itu ancaman chaos. Itu bisa masuk dalam makar. Ya. Saya berharap Pak Prabowo ya segera melakukan mitigasi terhadap oknum-oknum yang ingin melakukan makar. Ya, ini sudah ada clue-nya ya. Artinya gini teman-teman, kalau kita bahas dalam konteks hukum ya, ini nanti akan saya sederhanakan beberapa hal ya. Sekarang kita lihat tuh bagaimana Pak Jokowi mengapresiasi Pak Prabowo. Ya. Nah sekarang siapa yang lebih menunjukkan sikap kenegarawanannya? Pak Jokowi atau Pak JK? Saya yakin Anda tidak bodoh. Pasti Pak Jokowi dong. Ya iyalah, Pak Jokowi punya relasi yang baik dengan negara-negara yang penyedia minyak. Ya Dubes Iran kemarin ke rumah Pak Jokowi, ya berdiskusi. Apakah Dubes Iran bertemu Pak JK? Ya, kemudian Pak Jokowi juga sudah menelpon MBS ya Muhammad bin Salman di Arab ya untuk menanyakan kondisi perang yang dalam hal ini ya bagaimana dengan urusan minyak gitu. Karena berpengaruhnya sangat signifikan terhadap harga minyak itu. Tentu ini hubungan baik antara negara Indonesia dan Arab di Timur Tengah sana ataupun negara-negara lain ini harus dibina, dijaga, dirawat. Jangan kita malah ingin Amerika naik sekian persen, kita juga nantang naikin. Bukan kayak begitu Pak JK. Itu namanya apa? Anda ingin menguras APBN, memiskinkan masyarakat Indonesia secara perlahan. Masyarakat Indonesia ini sudah ngos-ngosan dengan perekonomian kita yang ya kadang stabil, kadang tidak. Tapi kita maklumilah bahwa kemampuan APBN kita. Solusi Pak Prabowo ya dalam konteks ketika harga BBM naik, maka sudah ada rilis bahwa ada namanya pemangkasan atau efisiensi anggaran dari MBG yang semulanya 6 hari menjadi 5 hari. Berapa ratus triliun itu? Yang artinya mampu untuk mengcover soal yang namanya kenaikan harga BBM supaya tetap menjaga kestabilan harga. Masyarakat tidak panik dan sebagainya. Ya, itu yang paling penting. Berpikir secara solutif, saya pikir itu yang lebih negarawan. Tantangan untuk Pak JK ya, bahwa ketika menantang Pak Prabowo, waduh, ini kita berpikir bahwa Pak JK ini ada apa? Sekali lagi kita katakan Pak JK ada apa? Memang kalau kita lihat track record Pak JK sebelumnya ya sempat membenci Pak Jokowi, ibarat kata menelan aliur sendiri. Setelah dia mengatakan Pak Jokowi itu nggak cocok dan sebagainya jadi gubernur atau nggak mampu, itu ada beberapa potongan video. Tapi setelah itu dia dipinang oleh Pak Jokowi. Coba, malu nggak? Kita lihat nih bagaimana Pak Jokowi memuji Pak Prabowo ya di acara anniversary YouTuber Nusantara pertama di Sunan Solo ya. Iya. Kita apresiasi teman-teman ya. Kita apresiasi. Ya. Iya. Masih. Masih. 12.700 ya. Ya. Ya.
Ya, Pak Jokowi memuji Pak Prabowo. Nah, sekarang kita lihat di mana sih narasinya bahwa seorang Yusuf Kalla ya, yang dalam konteks bahwa ingin melakukan demo atau chaos yang akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026 ini ya. Itu terekam dalam channelnya Edi Channel ya, bersama saya Didu ya. Mereka membahas soal itu. Ada 9 poin dan kita langsung cek saja. Kemudian kita akan ulas ya. Sekali lagi kembali lagi seperti awal tadi bahwa kita akan berbicara soal delik di sini. Ada unsur yang bisa kita laporkan Yusuf Kalla. Sangat bisa kita laporkan Yusuf Kalla. Apa alasannya? Kita tonton ini dulu, nanti akan jelaskan delik-delik, possibility-nya. Apakah memungkinkan Yusuf Kalla kita laporkan? Bang, soal memikirkan negara, tadi abang sebut di awal Pak JK ada 9 Oke. masukan Ya. yang harus abang sampaikan langsung kepada Prabowo. Oke. Bahkan abang menduga kemungkinan waktu JK ketemu Prabowo mungkin belum disampaikan, nggak tahu juga kan? Nah, saya tahu lah abang dilarang bicara kepada publik, tapi barangkali ada clue-nya, ada kisi-kisinya. Seperti apa sih sampai beliau seorang JK khawatir ini Juli bisa meledak atau chaos gitu? Iya, itu sederhana, itu bukan sederhana, hitungannya oke. Jadi gini ya. Kira-kira kalau defisit ini berlanjut terus dan Pak Prabowo melakukan, ini kan 2 bulan ini 200 triliun defisit, tambah utangnya, defisitnya. Januari, Februari. Dia bilang kalau sampai Juli Agustus berarti 1.000 triliun dong. Wah, 1.000 triliun. 1.000 triliun nggak mungkin lagi. Mau cara apapun nggak mungkin lagi bisa Di luar faktor minyak ya? Di luar faktor minyak itu nah 1.000 triliun nggak mungkin lagi. Mau diapain? Yang ini jalan-jalan akan berlubang. Jalan berlubang. Di daerah tidak ada uang lagi. Terlalu Karena hiperbolis. ditarik semua oleh pusat. Kemudian puskesmas sudah nggak bisa melayani. Wah. Semua menjadi stagnan di pelayanan Seolah-olah semuanya sudah serba dan Pak Bunga tahu kita ke daerah sekarang itu jalan berlubang semua loh Pak. Dan itu rakyat udah mulai kesal. Nah, yang paling ini kan begini. Salah satu cita-citanya Prabowo adalah membangun dari desa. Tapi dengan kebijakan seperti sekarang, maka yang terjadi adalah serangan dari desa. Itu bisa berbalik. Jadinya Atau kalian yang motonya nyerang, jangan. membangun dari desa, tapi dengan kesalahan kebijakan, maka bisa terjadi serangan dari desa. Serangan Itu dari desa. itu saya tidak akan buka ke siapapun. Anda buka karena itu. itu pesan Pak JK Iya, kan Anda kepada buka saya. Ini hanya ini boleh disampaikan kepada Prabowo. Siapapun yang ketemu, Anda kan duluan. sudah sampaikan Saya itu, bilang nggak Anda mungkin lah pun saya Pak. aduh. Nggak mungkin. Tapi siapa tahu Allah Allah mau bisa apa maha bisa. aja. Tapi Ya, bocor ya, tujuannya, mau bilang, Pak JK, ini Pak kan kenapa boleh nggak ke dibuka. publik? Jangan. Tuh. Ini bisa digoreng oleh orang untuk menimbulkan ketidakstabilan. Nah, itulah buktinya. Jadi orang-orang yang sekitar Prabowo menganggap JK menjadi Kacau ini orang seperti ini ya. berbahaya. Sampai Pak JK menyatakan, jangan dibuka ke publik demi stabilitas. Anda kan Agar buka. Prabowo tetap tenang untuk mengambil keputusan yang tepat. Begitu. Hei, ku kasih tahu Anda Pak Sadidu dengan segala hormat, ya. Anda bilang jangan buka, tapi Anda buka, ya. Anda buka ini clue-nya. Anda tidak bisa dipercaya untuk menjaga rahasia, ya. Kemudian Anda bilang tadi, ya, nanti masyarakat bisa katakan ya terprovokasi atau digoreng gitu. Kalian yang goreng, kalian yang berisu, kalian sendiri yang menggoreng. Kalian menciptakan momentum yang namanya apa? Membuat satu keonaran dan kepanikan di ruang publik. Sementara pemerintah dengan begitu tenang mengambil langkah dalam situasi yang sulit ini dengan tetap menjaga yang namanya stabilitas politik dan stabilitas perekonomian masyarakat Indonesia dengan tidak menaikkan harga BBM. Kalian malah memaksakan naikkan harga BBM. Lalu sekarang siapa yang menggoreng di sini? Ya kalian. Kalian yang menggoreng. Kalian menebarkan yang namanya apa? Bahkan ada chaos di bulan Juli dan Agustus. Itu namanya provokasi. Dan sepertinya ada indikasi makar ini. Ada indikasi makar. Sangat jelas. Karena orang-orang yang pernah dalam komunitas kalian itu ya. Ada orang-orang yang dulu yang pernah dengan kasus-kasus makar. Itu sangat jelas ya. Jadi Pak Sadidu, Anda bisa saja juga terjerat. Ya, keterlibatan menyampaikan informasi representatif seorang Yusuf Kalla. Anda bisa akan menjadi saksi nanti ya.
Dan sekarang kita akan masuk membahas yang namanya delik hukum seorang Jusuf Kalla bisa dipidana 10 tahun penjara apabila apa yang dikatakan bahwa soal chaos di bulan Juli dan Agustus tidak terjadi, lalu pemerintah sudah mengambil langkah stabilitas perekonomian dengan tidak menaikkan harga BBM, maka teman-teman delik hukumnya sangat jelas di sini. Kita bisa melaporkan seorang Jusuf Kalla. Bagaimana caranya? Lihat ini. Mohon maaf ini tekstual karena saya agak malam jadi agak layu. Kita dengarkan, saya bacakan saja ya, ya. Ini soal namanya pandangan hukum ya, belum final pandangan hukum. Jadi dari seorang Darius Leka ya, abangku. Kita bacakan. Di tengah upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas ekonomi nasional, publik dikejutkan oleh pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Pria yang akrab disapa JK tersebut secara terbuka menyarankan pemerintah untuk melakukan penyesuaian atau kenaikan harga BBM guna menekan konsumsi di tengah krisis geopolitik global. Namun yang jauh lebih menghentak adalah ramalannya mengenai potensi chaos atau kekacauan sosial yang diprediksi terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Nah, pernyataan ini memicu apa? Gelombang tanya dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagai warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang sama, equality before the law, seorang praktisi hukum secara tegas melayangkan kritik. Apa landasan yuridis dan motivasi di balik narasi yang cenderung menciptakan keresahan kolektif ini? Secara konstitusional, Jusuf Kalla memiliki hak yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam kacamata hukum pidana, kebebasan ini bukanlah tanpa batas atau absolut. Sebagai tokoh publik yang suaranya memiliki daya gaung luas, pernyataan mengenai chaos di masa depan perlu diuji secara material, ya. Apakah ini merupakan peringatan dini atau early warning yang konstruktif atau justru masuk dalam delik penyebaran kabar yang patut diduga dapat menerbitkan keonaran. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana khususnya pasal 14 disebutkan ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Meskipun MK melalui putusan nomor 105 PU 21/2024 telah memberikan tafsir yang lebih ketat agar pasal ini tidak menjadi pasal karet, esensi dari tanggung jawab moral seorang tokoh tetap menjadi sorotan utama, ya. Usulan JK agar pemerintah Prabowo menaikkan harga BBM dipandang banyak pihak sebagai bentuk intervensi kebijakan. Oke, mengenai intervensi kebijakan akan saya ulas sedikit sebentar ya. Sebagai masyarakat biasa, mengingat beliau saat ini tidak berada dalam struktur formal pemerintahan. Ingat itu, kapasitas beliau hanyalah sebagai pemberi saran. Ingat loh, jadi beda antara pemberi saran dengan mengintervensi. Nah, kita harus membedakan antara saran ahli dengan tekanan opini publik ya. Sekali lagi, bedakan antara saran ahli dengan tekanan opini publik. Kenapa di sini ya teman-teman, bahwa pemerintah itu memiliki instrumen data yang lebih lengkap. Meminta kenaikan BBM di saat daya beli masyarakat sedang berjuang adalah langkah yang sensitif secara sosial dan hukum. Dari sisi regulasi, penetapan harga BBM merupakan wewenang eksekutif, bukan wewenang seorang Jusuf Kalla ya. Ini wewenang eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ya, Undang-Undang tentang migas. Intervensi opini yang dibarengi dengan ancaman narasi chaos bisa ditafsirkan sebagai upaya menciptakan instabilitas yang kontraproduktif terhadap iklim investasi dan keamanan nasional. Ya, tadi saya katakan bagaimana yang namanya soal ini memberikan atau menghalangi pintu atau menghalangi jalan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Itu dia teman-temannya. Mengapa spesifik Juli dan Agustus 2026? Pertanyaan kita, mengapa Jusuf Kalla ya memberikan potensi chaos pada Juli dan Agustus 2026? Apa yang namanya parameter ilmiah? Ya, sekali lagi, apa yang menjadi parameter ilmiah atau intelijen ekonomi yang Anda gunakan untuk menentukan bulan Juli dan Agustus 2026 sebagai titik ledak kekacauan? Berikan yang namanya parameter ilmiah. Sedangkan yang dari sisi hukum ya perlu diuji secara material ya. Itu penting ya. Secara ilmiah kita melihat parameter kajian seorang Jusuf Kalla menentukan bulan Juli atau Agustus 2026 akan terjadi ledakan chaos. Secara hukum apa yang namanya uji materialnya seperti apa? Ya.
Itu teman-teman yang perlu kita garis bawahi. Maka kita bisa melaporkan seorang Yusuf Kalla. Sangat bisa. Siapapun Anda ya, masyarakat Indonesia, kalian bisa melaporkan Yusuf Kalla di Polres atau Polda daerah kalian ya. Karena ini sudah masuk dalam delik umum ya, delik umum karena menimbulkan keresahan, keonaran di ruang publik. Kenapa? Karena kalau tidak ada bukti otentik, narasi ini berpotensi apa? Melanggar hak masyarakat. Ya sekali lagi, melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan menenangkan ya. Atau dengan kata lain, right to peace and security ya. Right to peace and security. Pernyataan ini resikonya apa? Melanggar etika tentang komunikasi publik. Ya, apalagi seorang Yusuf Kalla inilah seorang figur publik ya, tokoh politik, mantan wakil presiden. Nah, kalau dengan melanggar etika komunikasi publik tanpa sebuah kajian parameter ilmiah, tanpa sebuah kajian atau tak ada bukti otentik setelah ada uji material secara hukum pidana, laporkan saja ya, laporkan saja. Karena dalam hukum informasi teman-teman ya, saya garis bawahi dalam hukum informasi terdapat asas bahwa setiap informasi yang disampaikan ke ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya agar tidak menyesatkan atau misleading ya. Sebagai seorang warga Indonesia ya, harusnya segera Yusuf Kalla melakukan poin-poin klarifikasi ya, sampaikan kepada publik. Yang pertama, apa kapasitas Anda, Pak Yusuf Kalla? Jika Anda berbicara sebagai pengusaha, Pak Yusuf Kalla, harusnya sampaikanlah secara transparan. Ya, sampaikan secara transparan apakah kenaikan BBM ini menguntungkan sektor bisnis tertentu. Jika sebagai politisi, ya sampaikan apa platform alternatifnya ya. Platform alternatifnya seperti apa yang ditawarkan selain sekadar ingin menakut-nakuti rakyat dengan diksi chaos. Makar ini bisa saja terjadi ya. Poin yang kedua ya, elaborasi dari parameter ilmiah. Mana datanya? Pak Yusuf Kalla, mana datanya? Prediksi chaos pada bulan Juli hingga Agustus 2026 itu sangat spesifik ya. Momentum ya, tempus waktunya itu. Masyarakat Indonesia itu memerlukan ya, kita minta transparansi dari seorang Yusuf Kalla perihal data ya. Minta transparansi datanya itu supaya apa? Kita tidak terjebak pada spekulasi yang artinya merugikan secara ekonomi. Ya, bisa saja di mana di bulan Juli dan Agustus masyarakat Indonesia ingin melakukan peningkatan pertumbuhan perekonomian, ini diganggu dengan situasi chaos seperti ini. Maka ini kita katakan merugikan secara ekonomi karena spekulasi yang diciptakan itu. Karena apa? Masyarakat terjebak dalam narasi itu. Tanggung jawab Anda terhadap publik, Pak Yusuf Kalla ya. Terus yang ketiga, tadi saya katakan atau saya garis bawah soal namanya saran, memberi saran dan intervensi. Ya, sekarang kita perlu lihat ya, mengapa intervensi itu sekarang? Mengapa intervensi sekarang? Kenapa? Pemerintah Prabowo sedang menyusun struktur dan strategi pembangunan jangka menengah. Ya, memberikan tekanan prematur melalui media massa itu bukanlah suatu sikap kenegarawanan yang ideal ya, sikap kenegarawanan yang ideal ya. Apalagi beliau ini seorang mantan wakil presiden ya. Karena jika prediksi tersebut tidak terbukti atau didasarkan pada asumsi politik semata, maka masyarakat berhak bertanya tentang potensi pelanggaran pasal 45A Undang-Undang ITE terkait penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau ketakutan pada kelompok masyarakat tertentu. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa jika prediksi tersebut tidak terbukti atau didasarkan pada asumsi politik semata, maka masyarakat berhak bertanya terhadap Yusuf Kalla tentang potensi pelanggaran pasal 45A Undang-Undang ITE terkait penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau ketakutan pada kelompok masyarakat tertentu. Tanggung jawab Anda punya narasi terhadap masyarakat Indonesia. Ya, dalam hal ini Pak Sadidu, Anda siap menjadi saksi. Ya, saya berharap bahwa sebagai masyarakat kita harus cerdas ya. Kita harus cerdas untuk melihat informasi, memilah informasi ya. Dan di sini ada beberapa poin-poin yang untuk edukasi hukum untuk kita ya, yang perlu kita pahami ketika menghadapi isu seperti ini. Bahwa yang pertama terkait kedudukan tokoh publik ya, kedudukan tokoh publik. Tokoh bangsa seperti JK tidak memiliki kekebalan hukum dalam memberikan pernyataan yang bersifat provokatif di ruang publik ya. Yang kedua, kedaulatan pemerintah.
Kebijakan BBM adalah hak prerogatif Presiden berdasarkan kajian kementerian terkait, bukan berdasarkan bisikan atau tekanan tokoh di luar pemerintahan. Dan yang ketiga, mengenai edukasi hukum ini, dalam kasus ini teman-teman lebih spesifik, ya kita melawan narasi ketakutan itu. Ya, kita lawan. Kita tidak perlu panik teman-teman ya, tidak perlu panik secara berlebihan karena stabilitas nasional ini dilindungi oleh instrumen hukum ya, dan juga aparat keamanan yang sah. Ya, jadi tenang ya, kita jangan panik ya. Kritik terhadap pemerintah itu baik karena itu menjadi satu vitamin untuk pemerintah dalam hal kita menggunakan ruang demokrasi yang sehat ya teman-teman. Tapi kalau kritik itu berubah menjadi narasi menakut-nakuti tentang kekacauan di masa depan ya, tanpa dasar hukum dan data yang kuat, maka hal tersebut telah mencederai yang namanya semangat pembangunan nasional. Ya. Kalian dukung Prabowo, bilang oh mendukung Pak Prabowo, tapi kalian malah apa? Mencederai semangat pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Harusnya kalian bersikap seperti Pak Jokowi, memuji Pak Prabowo. Dengan begitu Pak Prabowo malah tenang, bukan diprovokasi oleh narasi kalian ingin mencekik APBN kita lagi. Pak Prabowo pasti punya strategi, punya dalam hal ini tim pembantunya, wakil presiden dan juga lembaga instansi kementerian yang terkait yang bisa bekerja sama, duduk itu, bukan memprovokasi ya. Jadi teman-teman ya, saya berharap ini Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan semestinya apa? Memberikan solusi yang mendinginkan suasana ya, mendinginkan suasana. Kita dihadapkan di situasi perang ini, kita berada di tengah-tengah, jangan kita melebar lagi dengan harus bersaing, berkompetisi ya, karena kita sudah dipandang tinggi di mata dunia karena kita mengambil satu langkah bebas aktif ya, tidak ke kiri tidak ke kanan, tapi kiri kanan inilah sahabat kita. Itu langkah yang kita apresiasi untuk pemerintahan Prabowo Gibran ya. Kenapa? Dengan menebar bara ketakutan di tengah rakyat itu ya, Anda artinya sedang menaruh harapan besar pada kepemimpinan nasional yang baru ya. Sepertinya Anda bilang ya mau mendukung Pak Prabowo apa, tapi sebenarnya pelan-pelan kalian ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Bukankah seperti itu Pak Yusuf Kalla? Jadi sekali lagi Pak Yusuf Kalla, Anda harus bertanggung jawab. Kalau tidak ya, saya tidak ingin memprovokasi masyarakat, tetapi kita melek hukum. Teman-teman yang non hukum ya, silakan mengulas kembali video saya ini. Kita semua bisa melaporkan jika tidak ada bukti otentik. Bisa melaporkan Yusuf Kalla dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 10 tahun. Let's do it bro. Oleh karena itu kita tetap menjaga stabilitas politik ya, stabilitas pembangunan nasional ya. Kepemimpinan kita sekarang Pak Prabowo dan Mas Wapres Gibran ya, kita support ya. Pemerintahan berjalan hingga saat ini menjaga stabilitas politik dan stabilitas perekonomian khususnya ya. Kita tidak tertati-tati, tidak ngos-ngosan ya, sehingga negara lain boleh bersaing, berkompetisi dengan harga minyak. Kita malah mendatangkan keuntungan bagi negara kita. Kenapa? Kita tidak ingin menyusahkan investor bekerja sama dengan kita. Kita tidak ingin negara-negara yang sedang berkonflik ikutan konflik dengan kita. Kita menjadikan mereka sahabat. Itu yang saya pikir Pak Yusuf Kalla contohlah Pak Jokowi ya. Jangan gengsi puji Pak Prabowo ya. Atau mungkin saja ada indikasi apa hipokrisi ya, kemunafikan. Pura-pura puji Pak Prabowo tapi diam-diam mau makar menjatuhkan Pak Prabowo. Apakah benar seperti itu? Teman-teman tulis di kolom komentar. Kita akan bahas lagi di episode berikutnya lebih serius. Kita siap bongkar.